سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين والتعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه لله تعالى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وبحلم ما أشكال حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله النور المذهب للنسيان بنور في كل لمحة ونفس بعدد ما وسعه علم الله أما بعد قال الحبيب الإمام قطب الإرشاد ووصل عباد البلاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد في كتابه الحكم إلى أن قال رحمة تطلبها فالتي تطلبك رحمة الهداية بالبيان رحمة تطلبك ورحمة تطلبها فالتي تطلبك رحمة الهداية بالبيان ولأجلها كان إرسال الرسل وإنزال الكتب والتي تطلبها هي الجنة تسعى لها بالعمل الصالح على قانون العلم النافع وقال رضي الله عنه دواعي الحرص على الدنيا ثلاثة أحدها النظر إليها بعين الاستحسان وعنه يكون حب البقاء للتمتع والثاني تعظيم الناس لأربابها ومنه يكون التفاخر والتكاثر والثالث توهم أن لا قوام بدونها وعنه ينشأ البخل وخوف الفقر. Rahmat dari Allah mencarimu dan rahmat dari Allah yang kamu cari. Rahmat dari Allah yang mencarimu dan rahmat dari Allah yang kamu cari. Jadi ada dua rahmat. Tatlubuk au tatlubuha. Ada dua rahmat. Yang pertama, rahmat itu memang mencari kamu rahmat. Dan yang kedua, rahmatnya yang kamu cari. Fallati tatlubuka rahmatul hidayati bil bayan. Rahmatnya Allah yang mencarimu adalah berupa hidayat yang dengan gamblang jelas, nggak ada kebingungan sedikit pun. Rahmatul hidayati bil bayan wali ajliha kana irsalur rusuli wa inzalul kutub. Dan karena rahmat yang itu Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab daripada al-kutub al-munazzalah, wahyu-wahyu yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka para anbiya wal mursalin. Itu merupakan bentuk rahmatnya Allah yang mencari kita. Jadi Allah ini memang Maha Rahmat, Arhamur Rahimin. Tidak ada yang lebih rahmat, lebih sayang, lebih cinta kepada kita semuanya lebih daripada Allah, enggak ada. Kita punya Tuhan yang kita sembah memang benar-benar sayang sama kita. Allah tidak membiarkan kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Terlebih kepada mereka yang beriman istiqamah ikut Rasulullah, gak dibiarkan oleh Allah.
dirahmati oleh Allah. Bahkan Allah telah mengutus para rasul plus juga dengan kitab-kitabnya sebagai petunjuk agar supaya hidup kita selamat dunia akhirat dengan segala perjuangannya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bil khusus wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan suatu bentuk rahmat yang sempurna untuk seluruh alam, bukan cuma untuk manusia. Wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Kullu ma siwallah al-adam wal ins wa ghairihima ajma'in. Semuanya meliputi, mencakup daripada wujudnya Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad memang innama ana rahmatun muhdah. Aku ini memang diutus untuk menjadi rahmat yang dihadiahkan untuk seluruh alam oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking rahmatnya Rasulullah dilempari batu, didatengin oleh gunung, mengatakan, wahai Nabi, jika sekiranya engkau mau, engkau rela, engkau ridho, aku akan timpakan diriku gunung kepada mereka penduduk Taif yang telah melempari engkau dengan batu sampai bercucuran darah. Apa jawabnya Nabi Muhammad SAW? Allahumma hdihim fa innahum qaumun la ya'lamun. Fi riwayat Allahumma arham qaumi fa innahum qaumun la ya'lamun. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, beri mereka hidayat. Ya Allah, rahmati mereka karena mereka enggak tahu. Mereka enggak paham. Jika sekiranya mereka tahu, mereka paham, mereka enggak akan merespon, menyambutku, atau bahkan melempari aku dengan batu seperti ini. Nah, pastinya mereka akan istiqbal dengan sambutan yang luar biasa karena menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bentuk rahmatnya Nabi. Kalau bukan Nabi Muhammad orangnya yang dibegitukan, gak bakal begitu responnya. Ente dilempari batu gimana? Datang gunung, ya apa? Tak timpakan diriku sama orang-orang yang melempar batu kepada ente. Ukuran kalau bisa yang besar batunya. Ya, itu kan kita manusia. Dilempari batu sampai bercucuran darah. Ente bayangkan di sana itu keadaannya nggak seperti di Indonesia. Mulai cuacanya, baik dinginnya atau panasnya, begitupun juga lingkungannya, manusianya, tabiatnya syadid, keras di sana itu. Jadi kalau ente ketemu sama orang Arab yang asli terlebih dari sana, mulai tabiatnya, intonasi bicaranya dan seterusnya itu keras-keras, wajar karena memang al-jawu yutbi'ul hal, karena keadaan cuaca itu membentuk karakter manusia. Jadi Arab maklum karena memang seperti itu. Tapi Nabi Muhammad SAW ini manusia kayak bukan di timur dan di barat dicipta oleh Allah. Nggak tahu unsur bumi yang mana, unsur tanah yang mana yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hati yang bagaimana yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Muhammad enggak pernah berkelanjutan dalam kesusahannya, dalam kepiluannya, dalam kesumpekannya. Gak mau terus-menerus murung, terus-menerus dendam, terus-menerus pegel, sakit hati, atau mau membalas sesuatu karena ditolimi dan seterusnya. Enggak. Nabi Muhammad hatinya seperti malaikat, lebih daripada malaikat. Karena rahmatnya Allah yang paling sempurna wujudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini rahmat tatlubu yang memang diutus mencari kita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina. Ja'akum
telah datang memang kepada kalian. Jadi kita ngomong nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ya Allah, ya Rabb, aku nggak pernah ketemu sama Nabi, aku nggak dapat hidayat yang sempurna. Oh, nggak bisa. Qad ballaghta risalah wa addaital amanah. Nabi Muhammad sudah menyampaikan risalahnya dan telah menunaikan amanatnya. Paham? Itu semuanya hujjah, tuntutan yang akan ditolak mentah-mentah. Kenapa? Karena regenerasinya ada. Karena Rasulullah SAW ini rahmatnya, hidayahnya, ajarannya, dakwahnya menyelimuti timur dan barat, utara dan selatan, semuanya. Bahkan dalam salah satu hadis Asratis Sa'ah tentang dekatnya hari kiamat, bahwa sesungguhnya hidayah atau syariat atau dakwah daripada Rasulullah SAW akan masuk ke seluruh pelosok negeri, bahkan sampai ke lubang semut diibaratkan. Kenapa? Karena ajarannya Nabi ini akan nyampe bi'izzi azizin atau bidulli dalil, dengan kemuliaan mereka orang-orang yang mulia atau dengan kerendahan mereka orang-orang yang hina. Wa aryah min rihil mursalah, lebih lembut, sepoi-sepoi daripada angin yang berhembus. Itu ajaran syariat Rasulullah SAW, dirasakan ataupun tidak, baik mereka yang benci Islamophobia, anti sekali dengan Islam, atau mereka yang memang siap welcome untuk menerima kebenaran daripada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetap gak bisa dipungkiri kebenaran, keindahan, kesempurnaan itu rahmat yang dibawa oleh Rasulullah daripada ajaran Islam. Siapapun orangnya, siapapun manusianya yang memusuhi umat Islam, hakikatnya mereka memusuhi dirinya sendiri. Karena keindahan, kesempurnaan daripada ajaran Rasulullah SAW, daripada rahmatnya Allah yang satu ini, itu syai'un zahir kasyams, jelas seperti matahari yang terang benderang. Siapa bisa memungkiri matahari? Tidak bisa. Matahari itu dipungkiri ataupun nggak dipungkiri tetap menyinari. Ada orang ngomong, nggak ada matahari itu, padahal buta orangnya. Terus kalau dia ngomong kiri matahari, mencaci maki matahari, matahari itu nggak akan bersinar lagi, nggak akan keluar lagi, terbit lagi, nggak, tetap bersinar, tetap terbit, dan nggak ngefek orang yang mencaci dan memaki tersebut. Hanya dia yang kasihan, berarti dia nggak waras atau sakit, memang buta atau penyakitan matanya. Jadi rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala yang jelas, wabil khusus untuk umat akhir zaman, yaitu wujudnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta Al-Quran. Paham ya? Al-Quran, mukjizat Nabi Muhammad yang paling besar adalah Al-Quran. Hudan linnas, wabayyinatun minal huda wal furqan. Lebih bentar lagi bulan Ramadan, itu bulannya Al-Quran. Maka Nabi Muhammad meninggal, tapi ajarannya tetap nggak akan pernah bisa dirubah-rubah. Satu huruf pun nggak akan pernah bisa dirubah. Ila yaumil qiyamah, ila waqtil ma'lum, sampai waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selamanya kekal abadi. Kalau orang-orang dulu daripada Nabi dan Rasul itu nggak kekal ajarannya, sehingga ada Nabi lagi diutus, ada Rasul lagi diutus. Tapi Nabi Muhammad SAW damat ladaina fafaqat kullu mu'jizatin minan nabiyina ijja'at wa lam tadumi muhakkamatun fama tabqina min syubhin idhi shiqaqin wa ma tabqina min hakami. Fala tu'addu wa la tuhsa ajaibuha wa la tusamu al-ikthar bis-sa'ami مرت لها معان كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيام فلا تعد ولا تحصى عجائب ولا تسام على الإكثار بالسام كررت بها عين قارها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمي. Al-Quran ini
maknanya gak akan pernah habis. Al-Quran ini apa mukjizat itu? Ente tahu mukjizat? Nabi Muhammad membelah bulan, itu mukjizat. Suatu hal yang di luar kebiasaan manusia biasa. Seperti apa? Membelah bulan. Nabi Musa membelah lautan. Nabi Isa menghidupkan orang mati. Itu namanya mukjizat. Dan mukjizat yang paling agung, yang paling besar yang dimiliki oleh Rasulullah itu wujudnya Al-Quran. Jadi tatkala ente baca Al-Quran, itu ente sedang membaca mukjizat. Kenapa dikatakan mukjizat? Karena di waktu Nabi Muhammad SAW diutus, itu yang dibanggakan oleh mereka orang-orang kafir Quraisy khususnya adalah sastra bahasa. Mereka mengeluk-elukkan, meninggi-ninggikan, mengagung-agungkan tutur kata, untaian puisi, bahasa yang indah. Subhanallah, Allah menurunkan kalamnya yang tidak bisa satupun manusia, baik dari timur ataupun barat, baik individual, perorangan ataupun berjamaah, untuk bisa mendatangkan walaupun satu ayat daripada susunan seperti Al-Quran, daripada keindahan, kesempurnaan bahasa yang terkandung di dalam Al-Quran. Al-Quran ini mukjiz, benar-benar mematahkan, melemahkan bagi mereka yang tidak percaya atas kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad SAW. Begitu Al-Quran diturunkan di tengah-tengah orang-orang Arab, mereka gedek-gedek, gak bisa menampung dengan akal sehat. Ini gak bisa manusia biasa yang mengucapkan susunan kalimat-kalimat yang indah seperti ini. Ini gak mungkin kalau dari Muhammad. Kenapa? Kafaka bil ummi fil kafaka bil ilmi fil ummi mu'jizatan minan kafaka bil ilmi bil ummi mu'jizatan. Cukup kita mengetahui Nabi Muhammad itu sebagai ummi. Apa ummi itu? Gak bisa nulis, gak bisa baca. Tapi Nabi Muhammad punya Al-Quran. Bang, Nabi Muhammad punya Al-Quran. Orang-orang Arab mau memfitnah, ini karangan Muhammad ini hasil bacaan daripada Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Tetap gak bisa diterima oleh mereka, orang-orang kafir Quraisy. Kenapa? Karena mereka sama tahu Nabi Muhammad ini gak bisa baca, gak bisa nulis, gak mungkin ini karangannya Muhammad. Beda ini. Ini bukan seperti omongan atau kalamnya manusia. Dan memang benar-benar mukjizat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anhu yaku wa li ajli kana irsalur rusuli wa inzalul kutub wallati tatlubu hayya al jannah. Adapun rahmat yang engkau cari adalah berupa surga. Tas'alaha bil amali salih ala qulunil ilmin nafi'. Yang mana surga itu harus kamu usahakan dengan amal soleh, ala qanun, sesuai dengan aturan, al-ilmin nafi', daripada ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat itu maja'a bihi minallahi wa rasulih, yaitu yang datangnya daripada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua umatku masuk surga kecuali yang enggak mau. Man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggak mau masuk surga ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Yang taat sama aku berarti mau masuk surga. Yang maksiat berarti enggak mau masuk surga. La yadkhula ahadun al-jannah illa birahmatih. Tidak
tidak akan ada satupun manusia masuk ke dalam surga melainkan berkat rahmatnya Allah. Wala anta ya Rasulullah, qala wala ana. Walaupun diriku sendiri, kata Rasulullah, illa ayyataghammadani Allah birahmat, melainkan karena rahmat Allah yang menyelimutiku. Jadi bentuk rahmatnya Allah adalah wujudnya Rasulullah, dan Rasulullah adalah rahmat untuk kita semuanya. Hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Rasulullah pernah bersabda, hidupku baik untuk kalian, matiku juga baik untuk kalian wahai umatku. Sahabat berkata, ya Rasulullah, kalau hidupmu memang baik untuk kita, karena kita bisa langsung bertatap muka, bermuajahah, berdiskusi, berdialog, berbincang-bincang, bertemu, duduk bersama denganmu. Tapi meninggalmu ya Rasulullah, gimana kok itu dikatakan baik untuk kita? Inna amalakum tu'radu alayya, amal kalian senantiasa selalu disetorkan kepada aku, kata Rasul. In wajadtu khairan hamidullah, kalau aku menemukan amal kalian wahai umatku baik, aku memuji kepada Allah. Wa in wajadtu ghaira dzalik istaghfartu lakum, tapi kalau aku dapatkan amal kalian wahai umatku buruk, kalian bermaksiat kepada Allah, maka aku akan sibuk beristighfar, mintakan ampun kepada Allah untuk kalian. Ini benar-benar wujud rahmat. Jadi kalau pengen dapat rahmat yang banyak, dekati Rasulullah, karena Rasulullah adalah bentuk rahmat yang sempurna daripada Allah. Dan cara yang paling instan, simple, mudah untuk bisa dekat dengan Rasulullah, memperbanyak sholawat dan salam kepada Rasulullah. Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu yukhrijukum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Karena Allah dan para malaikatnya nanti yang akan bersolawat kepada kalian tatkala kalian bersolawat kepada Rasulullah, dan Allah maha lebih rahmat kepada mereka yang beriman. Kepada mereka yang tidak beriman kepada Allah saja Allah itu rahmat, dikasih makan, dikasih minum, dikasih rezeki, dikasih hidup di dunia ini. Padahal mereka kufur, musyrik, maksiat, fasik, munafik. Apalagi kepada yang beriman, yang istiqamah. Maka lebih daripada itu, yakinlah bahwa insya Allah rahmatnya pun juga akan lebih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam.